قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. Musannif rahimahullah menjadikan ayat ini sebagai terjemahan dengan di mana ayat ini dijelaskan tentang ilhad pada nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang tauhid. Dikatakan ilhad pada nama Allah Subhanahu wa taala itu ilhad yang dilarang dari keharaman dan sesuatu yang hal tersebut adalah hal yang menjadikan tauhid. Dan dari itu juga menunjukkan bahwasanya seorang itu menghormati atau istilah terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana hal tersebut adalah hal yang memurnikan atau menyempurnakan tauhid. Di antaranya dari ayat ini menunjukkan orang berharap. Jadi ada yang wajib. Bagaimana seorang ihtiram terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi wa yudhilluna ma kanu ya'malun." Jadi bicara tentang ilhad. Benar-benar bersama kita bahas tentang menjahada dengan asma'illah wa sifatihi. Jahada mithul itu bagian dari ilhad. Benar-benar bersama kita bagian dari ilhad. Di antara ilhad adalah al-juhud. Jahad pada nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna mengingkari, mendustakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu juga di pelajaran sebelumnya, ilhad itu ada beberapa hal, ya. Dan ilhad sendiri ditarik oleh Ibnu Qayyim rahimahullah itu al-hudud biha an aqaidiha bila ma la yaliqu billah. Jadi berpaling dengan nama-nama tersebut yang ilhad pada nama-nama Allah, itu berpaling dengan nama-nama tersebut dari hakikatnya kepada apa yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya. Jadi al-ulum lihat an aqaidiha ila ma la yaliqu billah. Berpaling dengan nama Allah Subhanahu wa taala dari hakikat namanya kepada apa yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya telah berlalu tentang pengingkaran terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Pengingkaran dari nama Allah Subhanahu wa taala. Allah bernama, nama tersebut. Kemudian seorang mengingkari, yaitu dari al-ilhad tadi dalam sisi apa? Pengingkaran atau al-juhud. Di antara ilhad juga disebutkan nanti bagian dari ilhad sendiri adalah bagaimana menamakan Allah Subhanahu wa taala atau menamakan sembahan ini dengan pecahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dari ilhad. Jadi diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala kemudian dipecahkan, kemudian dinamai pada sembahan-sembahan seperti yang berlalu. Ya. Afara'aitumul Lata. Dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah Bilal wal Uzza. Dari nama Allah SWT Habib
wa manat. Dan nama Allah SWT manat. Ini dari pecahan dari nama Allah ini dinamakan apa? Sumbang. Ini juga bagian dari ilhad. Di antara ilhad juga adalah bagaimana menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang Allah tidak namakan. Menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang Allah tidak namakan. Jadi penamaan Nasara kepada dikatakan apa? Allah, Bapa. Dan penamaan dari Al-Falasifah dengan nama apa? Ada ini? Illa kan fa'ilah. Maknanya sebab adanya sesuatu itu disebabkan adanya dia. Jadi mereka istilahkan wujudin alam diwujudillah. Adanya alam ini karena dengan sebab adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyandingkan antara adanya Allah dengan adanya alam. Jadi mereka mengatakan alam itu azaliyah, qadim, terdahulu. Karena bergandengan dengan adanya apa? Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kasih contoh dengan nama Latif Fa'il. Dikatakan adanya atap itu karena adanya api. Tapi bukan api yang menciptakan asap. Adanya bayangan itu karena dikatakan adanya naungan bentuk seorang berteduh itu karena adanya tembok. Kalau matahari dengan tembok, maka di sini bisa dipakai berteduh. Ada bayangan. Adanya bayangan ini karena ada tembok. Dan tidak kita katakan tembok ini menciptakan apa? Bayangan. Seperti itu. Mereka jadikan alam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam ada karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Bilang Allah yang menciptakan alam. Mereka namanya Allah Subhanahu wa taala dengan nama illatun fa'ilah. Itu dari ilhad juga. Dari ilhad juga. Di antara ilhad lagi satu apa itu? Ta'til. Bentuk pengingkaran. Pengingkaran kuliahnya nama dan maknanya. Seperti Allah ya. Jahmiyah. Atau pengingkaran secara makna. Seperti pengingkaran siapa? Mu'tazilah. Dikatakan Allah memiliki nama namun tidak ada kandungan dari nama. Nama mujarrad al-ism. Sekedar nama saja untuk Allah. Alim, Latif, Jamil. Tapi bila ilmu, bila sama, bila bangsa. Ini juga bagian dari ilmu. Jadi yang seperti ini, ya, dari hal-hal yang tidak boleh seorang atau dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi pengharamannya menunjukkan hal tersebut adalah hal yang menafikan tauhid. Berarti kebalikan dari hal tersebut bagaimana orang ada yang ihtiram kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Orang mengimani dari nama Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan apa yang Allah tetapkan dan tidak menetapkan apa yang Allah tidak tetapkan untuk dirinya. Dan saya kira mungkin pembahasan tentang nama dan sifat itu adalah buku-buku. Ya, bagaimana kita memahami tentang nama dan sifat dari kaidah-kaidahnya. Kaidah dari sisi nama. Kenapa dikatakan nama muncul dan lainnya. Iya, itu kecenderungannya. Kemudian disebutkan di sini walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Dari sisi kekhususan bahwasanya walillahi ini istighfar
Iya, menjadi haknya. Kemudian yang kedua, dikedepankan ya apa yang tempatnya di mana? Ya, di akhir menunjukkan hal tersebut adalah pembatasan bahwasanya hanya untuk Allah SWT nama-nama yang husna. Penetapan nama Allah SWT adalah nama yang husna. Ya, husna itu akmal. Ya, walau fil husni yang disebutkan. Itu puncak kesempurnaan di situ. Dan di mana? Wabitnya, bahwasanya setiap nama terkandung padanya sifat yang agung Allah SWT. Sifat kesempurnaan. Itu wabitnya. Jadi katakan nama yang husna karena terkandung padanya kesempurnaan sifat untuk Allah SWT dalam nama itu. Contohnya, nama Al-Haya. Nama Al-Haya atau nama Al-Hayy. Terkandung padanya sifat Al-Haya. Nama ini, nama dikatakan dari nama-nama Allah SWT husna. Karena sifat haya ini dari kesempurnaannya itu tidak didahului oleh ketiadaan. Allah hidup beda dengan hidupnya manusia. Manusia hidup sebelumnya dia tidak ada. Allah Ta'ala al-insani khairan min al-dahr. Syai'an lam yakun syai'an madhkura. Datang manusia yang sebelumnya ini tidak disebut-sebut dan diciptakan. Kehidupannya ini baru. Adapun kehidupannya Allah itu terdahulu. Hanya dari sisi kesempurnaannya. Kemudian dari sisi akhirnya kehidupan Allah SWT tidak akan binasa, tidak akan disifati dengan kematian. Terus menerus Allah SWT hidup. Beda dengan kehidupan apa? Mungkin. Itu dia hidup tapi akan didatangi oleh kematian. Contoh lagi dari sifat ilmu. Nama Allah SWT Alim terkandung banyak sifat ilmu. Dari sisi kesempurnaannya terkandung banyak sifat ilmu yang tidak oleh Allah. Beda manusia. Ya, wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Tidak tahu. Dari kita tahu, kita lahir tidak ada. Dia mau memberikan alat kepada kita untuk belajar. Kemudian dari kehidupan sempurna Allah SWT tidak diselingi dengan apa? Dari sifat ilmu Allah tidak diselingi dengan kelupaan. Tidak manusia. Dari manapun buatnya hafalannya mesti lupa. Jadi kalau begitu, jadi kalau begitu, Imam Al-Sanani, Imam Al-Sanani itu tipe. Dari bakal sudah tua, yang penghafalannya, kuat hafalannya. Kalau itu tua, yang penghafalannya. Jadi jaga. Dia menyampaikan hadis ketika tidak ada contoh hafalan. Karena itu semua riwayatnya yang ada itu sahih. Ini disebutkan bahwa pintu di akhir. Namun tidak membahayakan karena bisa dibedakan riwayat yang sebelum bercampur dengan setelah bercampur. Seperti itu. Manusia punya ilmu, namun tidak sempurna. Manusia hidup dari kehidupan yang tidak sempurna. Walaupun Allah memiliki nama Al-Husna. Dari nama ini kenapa dikatakan husna? Karena terkandung padanya sifat yang agung, sempurnaan sifat Allah SWT. Yang kita sebutkan itu maknanya. Kemudian berdoa kepada perintah untuk berdoa dengan nama tersebut kepada Allah. Kecocokan dari nama. Orang kalau meminta rezeki, kita memanggil nama Allah SWT. Ya Ghaffar, firli, ya Rahim, seperti itu. Ya, yang dianjurkan itu berdoa dengan nama Allah SWT, dengan nama yang sesuai apa yang kita minta. Wa tarul ladina yulhiduna fi asma'i, ini syahidnya. Tinggalkan orang-orang yang ilhad pada nama-nama Allah SWT. Ya, jadi ini perintah untuk meninggalkan dalam bentuk istiqor.
menganggap rendah orang tersebut, meninggalkan dalam keadaan dia rendah. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan ini, apa yang diucapkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala itu perbuatan yang haram. Iya. Perbuatan yang haram. Menafikan tauhid. Kemudian di akhir ayat, "Sayujzauna ma kanu ya'malun." Itu ada. Ada di bawahnya. Iya. Itu pendalilannya di situ juga. Diberikan ancaman wa'id. Wa'id dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal tersebut adalah haram. Iya, haram yang sedih karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan. Dari sini menunjukkan bahwasanya ilhad pada nama Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang haram yang dapat menafikan Allah. Dapat menafikan dan sepantasnya seorang terhadap nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah ikhtiram. Menetapkan apa yang Allah tetapkan. Bagaimana memaknai dari makna yang terkandung pada nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungannya dengan tauhid itu bagian dari tauhid apa? Asma wa sifat. Bagian dari tauhid asma wa sifat. Qala rahimahullah ta'ala, ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يلحدون في أسمائه يشركون. Ini yusyrikun sebutkan ini ucapan dari Qatadah. Ya, kebenaran serius ucapan dari Qatadah. Jadi mereka Qatadah menafsirkan yulhiduna ay yusyrikun. Adapun ucapan dari Ibnu Abbas, ucapan dari Ibnu Abbas itu at-takdzib, ilhad yang manakan apa? Takdzib, mendustakan. Jadi ucapan ini bukan dari Ibnu Abbas, bagaimana? Ada yang serius dan serius. Yusyrikuna, maksudkan ilhad itu yulhiduna yusyrikun. Mereka mensyirikatkan Allah SWT dengan namanya kepada sembahannya yang lain. Kalau mereka menamakan sembahannya Isa, Al-Manat, Lata, Al-Uzza, maka dia telah menjadikan syirikat untuk Allah SWT dalam nama-nama Allah SWT. Kalau dia namakan apa? Sembahannya. Demikian pula, kalau dia namakan Allah SWT dengan nama yang tidak Allah namakan. Di bagian dari syarikat juga. Nah, Allah yang berhak untuk menamakan dirinya. Menamakan dirinya. Dia yang paling tahu tentang dirinya. Kita hanya mengetahui apa yang Allah SWT kabarkan kepada kita. Kemudian dari kata beliau wa'anhu dari Ibnu Abbas juga, samul lata minal ilah wal uzza minal masjid. Ini dari ilhad, menamakan Allah, menamakan sembahan pecahan dengan nama Allah SWT. Bagian dari ilhad. Bagian dari ilhad. Wa anil A'mash. Namanya? Sudah tahu ini? Ini disebutkan oleh wakil jamaah. كان الأعمش ما فتحه الفترة الأولى وهي من 70 سنة. Pernah lugu dari beliau الأولى beliau الإكرام 70 tahun. 70 tahun dia pernah lugu dari takbir yang pertama. Ini dia selalu ada ketika imam membuat takbir, imam yang menjaga salat jaya waktu. Ini nggak tahu tinggal di masjid atau tinggal di luar, tinggal di masjid mungkin. Jadi tinggal di luar, imam menjaga waktu. Ini imam. Kata beliau, yulhiduna atau
yudkhiluna fiha ma laysa minha, itu memasukkan pada nama-nama Allah SWT apa yang bukan dari namanya. Jadi dilakukan oleh Nasara yang menamakan Allah Bapa, dan menamakan penamaan dari perkara sehingga dengan apa? Illatan fa'ilatan. Jadi ini dari bagian dari ilhad. Itu sudah jelas kan? Ilhad itu adalah beberapa hal. Secara umum ilhad itu dari bentuk pembesar, bentuk pengingkaran terhadap Allah SWT yang bernama dengan nama tersebut. Bagaimana dilakukan oleh kaum musyrikin, ya, mengingkari Ar-Rahman, bukan mengingkari zat Allah SWT, mengingkari zat nama Allah SWT Ar-Rahman. Ini dari ilhad. Dia dari sisi bagaimana seorang ada terhadap nama Allah SWT menjadi kebutuhan, tidak menamakan kepada yang lainnya, baik kepada sembahan selain Allah SWT atau pun menamakan Allah SWT dengan nama yang tidak Allah namakan untuk diri. Tiga hal yang kembali kepada dunia yang hidup pada yang baik. Empat. Jadi menamakan dari namanya atau mentakwilnya dari namanya, atau menamakan atau nama tidak nama untuk diri. Baik. Bagaimana? Mulai dari asma. Musannif fihi masail. Ula ba'dul asma. Mendapat nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dari ayat walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Ini ada empat kali diulang dalam Al-Quran. Dan memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang sempurna. Sempurnanya juga sebutkan tadi, jadi apa? Kan mempunyai sifat yang agung. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Muslim. Oleh karena itu ad-dahr, iya, banyak ulama tidak menjadikan itu oleh nama Allah Subhanahu wa ta'ala karena dalam puji ada husna yang seperti dahr. Tapi apapun yang menetapkan itu di mana kenapa? Qadir. Dahr yang qadir. Ya, jadi dari yang Allah Subhanahu wa ta'ala Allah azali. Allah terdahulu. Dan kaunnya husna, Keberadaan dari nama itu husna. Itu kehadiran asma. Kalau tadi husna boleh sampai pada puncak kesempurnaan. Sempurnanya dari mana? Dari itu. Contohnya nama Allah Al-Hayy yang diberi sifat haya, yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diikuti dengan binasa. Dari nama Allah Al-Alim terkandung pada sifat ilmu, dari kesempurnaan ilmunya, dia ilahi oleh kebodohan dan tidak diikuti dengan perubahan. Itu dimana kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam husna terkandung pada sifat yang sempurna. Nah, alihah al-amru bidu'aihi biha. ya, perintah untuk berdoa kepada Allah dengan nama tersebut. Pada ruh biha. Dimana seorang berdoa kepada Allah SWT dengan nama-nama tersebut. Tawassul bi asma'illah wa sifatih. Dan doa dari semua doa. Bentuk doa di mana doa banyak. Dia ini tidak ada kecuali nama dan sifat Allah SWT. Doa masalah orang meminta kepada Allah SWT, minta kepada Allah dengan nama-namanya, kemudian dijadikan dengan permintaan kita. Kalau kita minta rezeki, maka kita memanggil nama Allah SWT Ar-Razzaq, jawab. Kita minta rahmat, kita memanggil nama Allah SWT Ar-Rahim.
رابعا ترك من أعرض من الجاهلين الملحدين. Meninggalkan siapa yang berpaling dari orang-orang yang jahil, orang yang musyrik. Dengan kata Allah SWT, "Wadziru billadzi", tinggal orang yang ilhad. Berpaling dari nama Allah SWT, pengingkaran terhadap nama Allah SWT, ini tetap menjadi. Nah, خامسا تفسير الإلحاد فيها. tafsir ilhad fiha. Sebutkan oleh Allah ini. Sisi ilhad itu penafsiran dari sisi jenis anwa. Dikatakan ada isyraq, bukan itu ada. Ilhad. Sebutkan wabas, takdir, ilhad. Sebutkan lagi dari wabas, menamakan sembahan dari pecahan nama Allah SWT. Itu ilhad. Dia disebutkan lagi oleh Al-A'mash, itu apa? Menamakan Allah SWT, nama yang Allah tidak tetapkan. Itu yang nama. Dia nama lagi? Itu ta'til. Ini ta'tilnya didahului oleh bentuk tasybih. Karena mu'attilah itu tidak menolak kecuali dia menyamakan dulu. Menyamakan dulu yang makhluk. Kalau Allah bernama begini, makhluknya nama begini juga sama. Dan ini mensucikan Allah SWT. Tapi dia yang cara bunuh. Dia yang ta'til dari nama Allah SWT. السادسة الوعيد لمن ألحد. Ancaman untuk orang yang melakukan ilhad di akhir ayat. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Bila hal tersebut yang kami haram. Yang haram dan menyampaikan kafir. Baik, qala rahimahullah ta'ala babun la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak dikatakan assalamu ala Allah. Jadi Musannif menginginkan dari bab ini tentang larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Ini dari Arab saja. Bagaimana memperbaiki lafaz-lafaz bersama Allah SWT. Yang memiliki kecacatan dalam tauhid dengan lafaz tersebut. Dengan bentuk tanafus terhadap Allah SWT, adabnya, sifatnya, namanya, perbuatannya, atau untuk menjadikan syarikat untuk Allah SWT. Seperti ucapan Masya Allah, Masya. Ini bentuk syarikat untuk Allah SWT. Kemudian dari sini bentuk lafaz yang ada tanafus terhadap Allah SWT, adabnya, sifatnya, perbuatannya, namanya. Oleh karena itu diberikan bab tersendiri. Bab yang sebelum-sebelumnya yang sebenarnya ini seperti itu, tentang memperbaiki lafaz-lafaz bersama Allah SWT. Di mana lafaz tersebut terdapat hal yang dapat mencederai tauhid. Qala bab la yuqalu assalamu alaikum. Ini bab tentang larangan mengucapkan assalamu alaikum. Dan akan dibawakan hari ini Nabi atau Musannif dengan Sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan tersebut dan memberikan ta'lil. Jadi kenapa dikatakan tidak dikatakan assalamu alaikum? Karena salam itu dari nama Allah SWT. Tetap dalam Al-Quran, tetap dalam hadis. Bagaimana akan datang nanti? Jadi salam itu dari nama Allah SWT. Allah bernama dengan salam itu memiliki dua makna. Satu pertanyaan. Ini salam. Nama Allah SWT. Kenapa pada Nabi? Kenapa pada Nabi? Assalam. Di dalam ayat
Kenapa penafian? Tidak penafian. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah huwa as-samad. Khalid, Abdul Khalid. Jawab Abdul Khalid. Salam. Penafian atau penetapan? Penafian dari sini mana? Lafaz penetapan. Iya. Dari sisi lafaz penetapan. Ya kan? Assalam. Kita nama untuk Allah Taala. Tapi dari sisi makna, dari sisi makna apa? Penafian. Dari sisi mana penafian? Pertanyaan. Penafian apa? Mujmal atau mufassal? Masih ada yang ingat? Sudah berapa bulan kita tinggal? Kita udah ya? Masih ada yang ingat? Penafian mufassal atau mujmal? Mujmal. Jelas? Mujmal. Salam. Oleh karena itu makna dari nama Allah SWT salam itu selamat dari kekurangan dan aib. Selamat dari kekurangan dan aib. Iya. Dia selamat juga dari apa? Memasar. Sekali sampaikan makna dari penafian secara mujmal itu tergantung dulu. Iya, menafikan aib dan naqais dari Allah SWT dan menafikan memasar. Menafikan memasar. Jadi itu makna dari assalam. Dikatakan kenapa dilarang mengatakan assalamu Allah? Karena Allah salam. Nama Allah salam terkandung makna menafikan dari selamat dari setiap kecacatan dan aib. Iya. Tapi disebutkan juga dari makna assalam Allah SWT. Ya. Itu bentuk penetapan dari sisi makna. Yang dimaknakan bahwasanya Allah musallim. Allah musallim li'ibadihi min kulli afat. Allah yang memberikan keselamatan kepada hambanya dari segala bencana. Jadi kalau diambil dari dua makna ini, berarti dari sisi lafaz dia isbat, tapi dari sisi makna kalau dimaknakan selamat dari kecacatan dan aib, selamat dari memakaran, maka terkandung maknanya mana apa? Nabi. Tapi kalau dikatakan al-musallim li'ibadihi min kulli afat, iya, yang memberikan keselamatan kepada hambanya dari segala bencana, maka ini penetapan. Yang mudah tidak? Bisa dipahami? Iya. Jadi selamat dari aib. Ini namanya assalam. Yang kedua, dikatakan nama Allah salam terkandung padanya makna Allah memberikan keselamatan kepada. Oleh karena itu dikatakan orang Allahumma antas salam wa minkas salam. Dari mana keselamatan itu Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Iya. Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Jadi kalau dikatakan kalau assalam untuk diri Allah itu nafi. Tapi kalau assalam berkaitan dengan hambanya itu isbat. Karena Allah memberikan keselamatan terhadap makhluknya. Orang kalau baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Apa artinya minkas salam? Dari mulai keselamatan. Makanya dalam mana? Orang tahiyat. Tasyahud di akhir itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap Allah yang soleh. Assalamualaikum. Minta keselamatan untuk Allah SWT kepada hamba. Itu. Ya. Jadi kalau dikatakan kenapa tidak boleh mengatakan Assalamualaikum? Karena pertama Allah salam. Allah salam. Ini dari sisi maknanya, kenapa dikatakan
Tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah karena Allah sendiri assalam. Namanya assalam. Selama dari catatan. Iya. Ini dari sisi lain. Yang kedua, kenapa dilarang seperti itu? Karena disebutkan bentuk assalam itu, assalam Allah itu bentuk doa. Ya kan? Kalau mengatakan assalamualaikum. Itu tahiyat terkandung pada doa. Selamatan untuk siapa yang kalian beri salam. Jadi kalau kita katakan assalamualaikum, berarti seakan kita mendapatkan keselamatan untuk Allah SWT. Iya. Kalau doa seperti ini, maka ini bentuk ada yang tanafus terhadap Allah SWT. Bentuk pengurangan. Bentuk pengurangan. Berarti Allah bukan apa? Doa dari kita. Iya. Dan ini bukan dari kesempurnaan tapi orang yang meyakini hal seperti ini mengurangi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha cukup dari segala sesuatu. Ini. Iya. Tidak butuh kepada selain dan manusia yang butuh kepadanya. Iya, oleh karena itu kita katakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Iya. Minkas salam. Dari mulai keselamatan. Bukan engkau yang jadi keselamatan. Bukan yang jadi keselamatan. Jadi itu ilahnya. Yang kedua juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mensifati atau menamakan dirinya salam dari nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Jadi saya katakan tadi. Ya, kesempurnaannya yang tidak butuh kepada yang lain. Keselamatan yang lain tidak butuh kepada keselamatan Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan Allah salam yang tidak butuh kepada keselamatan dari orang lain. Keselamatan dari orang lain. Baik. Kemudian dari sisi tauhid, hubungannya dengan tauhid, iya dari sisi adab terhadap nama Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sifatnya. Iya. Tak boleh kita menghitung Allah Subhanahu wa taala dengan seperti ini, Assalamualaikum ya Allah. Tidak ada. Karena Allah Maha cukup dari hak tersebut dari hambanya. Tidak butuh. Bahkan lafaz seperti ini ada hal yang mengurangi tauhid. Karena terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus dari nama Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala fi sahih 'an Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahih min sahihain. Baik Bukhari Muslim. Qala kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Ma'iyah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, bukan itu ma'iyah fi shalah, itu salat wajib. Ya. Kalau sunnah kadang-kadang saya berlima. Tapi kalau fiskal, berarti kalau yang memandang itu tinggi. Ya, kalau terawih, enggak. Jadi sholat wajib itu, jauh. Ini dikatakan kunna. Apa artinya kan? Apa salah satu artinya kan apa? Kan Allah Sami'an basir. Enggak. Kadang juga yang kita kan Zaidun qa'iman. Jadi terus. Kadang juga tapi kalau Allah kan Allah Sami'an basir, itu Allah terus menerus. Begitu ini. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sholat. Dia sholat. Sholat sabtu menunjukkan bahwasanya seorang itu sholat bersama imam masjid yang di rumah. Qala qulna assalamu ala Allah min ibadihi. Sudah sholat, kita katakan assalamu ala Allah min ibadihi. Ini doa ya, keselamatan untuk Allah dari hambanya. Assalamu ala fulanin wa fulanin, itu malaikat Jibril dan Mikail. Maka Nabi mendengar, kemudian Nabi SAW berkata, la taqulu assalamu ala Allah. Yang kalian katakan assalamu ala Allah. Ilahnya pertama kata Nabi SAW, fa inna Allah wassalam.
Ini yang pertama. Yang kedua, terkandung padanya tanafus terhadap nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang terkandung padanya. Iya. Dan hal tersebut akan menjadikan Allah seakan-akan butuh kepada hambanya. Butuh kepada hambanya. Itu taklilnya. Itu taklilnya. Iya. Dan larangan di sini la taqulu 'ala Allah kalau la taqulu sama Allah juga itu haram. Jika itu haram. Baik. Baca materi. Kita ambil satu ya. Kita ambil tiga ya. المسائل الأولى تفسير السلام. تفسير السلام. ما معنى السلام؟ ها؟ إيه. السلام nama dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dua makna. Ya. Makna dari sisi Allah Subhanahu wa taala selama dari kekurangan masalah. Kemudian makna yang berkaitan dengan hamba yaitu Allah Subhanahu wa taala musalli. Dimintai keselamatan, beri keselamatan kepada hamba. الثانية أنه تحية. Ini bentuk penghormatan. Assalamualaikum. Iya, dalam ayat dalam hadis dia Assalamualaikum. Jadi bentuk perkataan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu apa maknanya? Assalamualaikum. Kalau dikatakan nama Allah itu Bismillah, Assalamualaikum. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan itu dari masdar salama, berarti ada doa. Dan doa ada apa namanya? Tahiyah itu penghormatan. Assalamualaikum. Pada ikatnya kita doa penghormatan padanya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa salam. Inna Allah wa salam. ذلك أنها لا تصلح لله. Bahwasanya ucapan Assalamu Allah itu tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas berarti diberikan hal tersebut ya. Hal yang haram. Hal yang haram. Nah, الرابعة السنة في ذلك. sebab larangan kembali kedua tadi. Larangan dua. Pertama Allah yang pertama kalam terkandung dua makna. Kemudian larangan yang kedua karena ucapan seperti itu mengandung pengurangan terhadap sifat Allah SWT nama dan yang terkandung pada sifat Allah SWT. Ya, nama yang terkandung pada sifat Allah SWT. Nah, الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. bentuk ajaran kepada mereka Nabi SAW mengajari para sahabat tahiyatan untuk penghormatan allati la tasbih allati tasbih lillah yang pantas untuk Allah. Jadi kesempurnaan dalam hadis ini. Kesempurnaan hadis ini disebutkan ya kalau kita sallam wa idza shalla ahadukum falyakun at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa ala alihi wa sahbihi. Selamat untuk hamba diri dan orang soleh. Itu yang penting. Alhamdulillah. Ibadah. Ya. Di Nabi SAW yang itu sudah berlalu ya banyak. Bagaimana taklimnya Nabi SAW. Itu kalau dia melarang sesuatu dia yang berusaha. Ya, dan solusinya tidak jauh-jauh dari situ. Ya, la taqulu ma syaa Allah wa syi'ta, walakin qulu ma syaa Allah syi'ta. Sama syi'ta. إيه لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا رب الكعبة كده Jadi Nabi SAW mengajar yang paling bagus bagaimana mendidik para sahabat. Tidak jauh-jauh lafaznya.
Iya. Jangan kita melarang untuk membuat orang berasa. Iya, seakan-akan tidak ada kebaikan itu. Iya. Tidak ada yang boleh. Dan bagaimana kita memilih. Makanya setiap itu dimakan pokok. Punya hal maka. Setiap tempat punya keadaan. Kadang orang keras, kadang punya lembut, dan kadang lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Nah, itu salah. Yang kalian assalam, jangan katakan assalamualaikum. Wa inna Allah wassalam. Kemudian bagaimana bilang? Bagaimana? Jari seperti ini. Ini kalau diucapkan atau harus diucapkan di tasyahud dengan doa di salat. Nah. Qala rahimahullah ta'ala. Sebut lagi ya. Apa? Pendek. Turun itu. Qala rahimahullah ta'ala babu qaulillahi babu qaulillahi ighfirli in syi'ta. Iya. Bab tentang ucapan ya Allah ampuni saya kalau kamu mau. Ini juga dari Adam. Ini juga dari Adam, seorang yang berada dengan Allah SWT. Ya. Ini datang penjelasan tentang larangan. Jadi seorang kalau ingin mentahqiq tauhid, itu dia jauhi pendapat yang mengandung kekurangan untuk Allah, yang dapat mencemari tauhid. Berbicara seperti ini. Karena jawaban seperti ini mengandung hal-hal yang menjadi kekurangan untuk Allah. Dan ada iham terhadap Allah SWT, begitu pula iham terhadap makhluknya. Iya, begitu pun iham terhadap makhluknya. Jadi bab ini menjelaskan tentang larangan mengucapkan seperti ini, Allahumma firli syaitan, Allahumma firli syaitan. Iya. Dan ilah dari larangan ini, selain dari hal menafikan tauhid, karena ini larangan. Allah larang berarti Tuhan yang percaya tauhid. Ya, karena kembali kepada dua hal. Larangan itu paling ketiganya paling banyak adalah makruh. Dan bisa sampai kepada haram. Bisa sampai kepada yang haram. Jadi ilah larangan dari sini itu ada dua. Itu kalau orang mengatakan Allah memberi syaitan, itu akan menjadikan hamba karena tidak butuh kepada Allah SWT. Bukan tidak butuh. Apa artinya? Ada rasa cukup seorang hamba kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tidak ada butuhnya dia, rasa inginnya dia Allah SWT mengampuni dosa dia. Sama orang kita. Kalau kau mau, ambil saya. Kalau tidak mau, tidak. Artinya dia ambil atau tidak, ambil tidak masalah. Jadi kalau kita katakan Allah mengampuni syaitan, berarti kalau Allah yang pilih, ada masalah untuk Allah tidak? Ada masalah? Kalau Allah tidak mengampuni, ada masalah. Jelas. Oleh karena itu, jangan bilang seperti ini, larangan ngomong seperti ini, karena akan menjadikan seakan-akan hamba ini tidak butuh kepada Allah. Tidak butuh kepada Allah SWT. Dan digandengkan doa dengan masyiah, in syi'ta, Allahumma firli syi'ta, Allahumma firli syi'ta, Allahumma firli syi'ta. Itu dari bentuk ilham. Dari seseorang akan kebutuhan mereka kepada Allah SWT. Seperti yang tadi. Yang kedua, itu juga menjadikan ilham dalam bentuk tawakal kepada Allah SWT. Bahwasanya Allah SWT akan mengabulkan doaku dalam keadaan dia tidak suka. Jadi bentuk ancaman, ambil ancaman. Dia kata Allah memberi cinta. Yang ketiga Allah mengampuni dia, itu seakan-akan pengampunannya diberi dengan apa? Ifrah. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, "Fa'in Allah la mukrihalah." Tidak ada yang memaksa untuknya, tidak ada paksaan untuknya. Ketika dia berbuat, tidak ditanya dari perbuatannya, ditanya dari perbuatannya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk iham pada makhluk. Iham pada makhluk.
yang dimana akan menjadikan makhluk itu tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Tidak ada pengagungan dalam harapan yang dia inginkan ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah hal yang dia sangat butuh pada hal tersebut. Berarti sifat yang didoakan adalah doa yang disebut dengan bersolat. Allahumma firli. Ini kan orang butuh pada Allah. Allahumma hamni. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ikutkan dengan masyiah, insyi'ta, dia akan lemah dalam doa. Tidak ada azimah dalam doanya. Tidak ada ta'zim dalam doanya. Tidak membesarkan rasa harapannya dari doa tersebut. Kemudian hubungannya dengan tauhid, ya jelas. Menggandengkan doa dengan masyiah, itu dari situ ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi adanya rasa tidak butuh orang pada maghfirah, pada rahmat dan selainnya. Dan hal tersebut adalah hal yang menafikan tauhid. Demikian yang kedua, adanya ilham terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa yang dilakukan ini beriring dengan rasa iqrar. Baik. Qala rahimahullah ta'ala fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zim al-mas'alata fa inna Allah la mukriha lahu wa li muslimin wa li'azzim rabbata fa inna Allah la yata'awwalu syai'un 'atahu. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, jangan salah seorang di antara kalian mengatakan, betul larangannya, jelas kalau larangan itu kan ada haram itu hal yang menafikan. Soalnya dikatakan apa hukum mengucapkan Allahumma ighfir li syirkan? Datang larangannya dengan sesuai. Apa hukum mengatakan assalamu Allah? Larangannya dengan sesuai. Semua seperti itu. Itu lah. Kalian dia sebutkan bahwa syirki kata wa kata. Dan kita dilatih bagaimana kita membuat dalil ini menunjukkan tersebut syirik. Sekarang juga bahwa kata wa kata. Jadi kenapa hukum syirikan? Bolehkan? Kita diambil dari istidlal di mana? Mengambil hukum di mana? Tidak ada dengan dua. Pertama, mengetahui hukumnya. Dan yang kedua, bagaimana hukum dari tersebut. Kemudian dengan dalil itu kita tahu hukumnya. Jadi ini bentuk pelajaran untuk kita. Selain kita belajar tauhid, kita juga belajar istinbat. Jadi dengan semuanya, semuanya bisa. Seperti ini, barakallahu Allah mungkin syirk. Penjelasannya. Ternyata melihat tentang hukumnya. Dengan dalil ini kita tahu hukumnya. Apa itu? Karena datang larangan. Bagaimana? Penilaiannya dengan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zim al-mas'alata fa inna Allah la mukriha lahu. Jangan seorang yang mengatakan Allahumma ighfir li in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta. Ampunilah saya Allah jika engkau mau. Rahmati saya jika engkau mau. Ada penilaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ini ucapan seperti ini menganggap seorang itu tidak ada yang dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang dicukupi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak beri dalam masalah. Seperti itu. Makanya dikatakan ini dari ucapan yang jelek bersama Allah Subhanahu wa taala. Qala liya'zim al-mas'alah. Itu hendaknya seorang dalam berdoa
itu dengan membesarkan tekad, tidak ada keraguan pada permintaan. Tekadnya betul ketika minta kepada Allah, tidak ada keraguan. Dia ragu kalau dikatakan cinta, keraguan. Jadi Rasulullah memberi ajaran lagi ketika berdoa itu bagaimana? Di berdoa itu tekad. Ya, selain doa itu adalah ibadah, kita minta maslahat di situ. Kita minta dengan tekad yang kuat, tidak ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita minta doa. Fa innallaha la mukriha lahu. Tidak ada paksaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memaksa untuk Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Dan Allah tidak ditanya dari perbuatannya. Iya. Dalam riwayat wal yu'azzim ar-rabbata. Hendaknya seorang memperbesar harapannya pada Allah. Memperbesar harapannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berkecil meminta. Jangan dia ragu. Iya. Besar harapannya, keinginannya pada Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah la yata'azamu min syai'in a'ta. Dan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak yang diberikan tidak membuatnya yata'azam. Saling ada pembesaran di antaranya. Artinya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak akan mengurangi dari apa yang dimiliki. Minta saja. Kalau minta, kalau insya Allah jannah, kalau terbaik, kalau minta surga, minta terbaik. Seperti itu. Jangan rendah. Minta kebaikan yang besar. Jangan anggap saya kalau kita minta yang kecil, jika Allah Subhanahu wa taala kurangan dari hal tersebut. Jadi kalau orang minta seperti itu dengan lafaz seperti itu, orang menjadikan seorang ragu dalam permintaannya. Kecil dia minta kepada Allah. Dengan Allah Subhanahu wa taala bisa memberi apa yang dia minta. Apa yang dia minta dari hamba. Jadi ini adab terhadap Allah Subhanahu wa taala dari sisi lafaz. Bagaimana seorang dari lafaz ini akan mengurangi menjadikan sul adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut adalah hal yang menafikan tauhid. Kemudian disebutkan dari permasalahan lain tentang ucapan seorang ketika dia ziarah kubur, dikatakan inna insyaallah bikum lahiqun. Kami akan menyusulmu jika Allah menghendaki. Dikatakan juga ziarah kepada orang sakit tahurun insyaallah. Maka disebut bab ini bukan bab dari doa, tapi bab khabar. Bab pengkhabaran. Yang dilarang ketika berdoa diikutkan dengan masyiah. Kalau seorang berdoa dengan adanya diikutkan dengan masyiah, itu yang dilarang. Adapun dengan bab khabar itu tidak masalah. Seperti dalam hadis itu. Wa inna insyaallah lahiqun. Tahurun insyaallah. Ini bentuk pengkhabaran pada orang yang sakit. Kalau dikatakan tahurun insyaallah, ini baik untukmu kalau kau sakit. Kau dihapus dosamu supaya kau kembali kepada Allah. Supaya kau sadar. Atau sebagai bentuk diangkatnya derajatmu dan selainnya. Itu mananya bentuk ucapan tahurun insyaallah. Adapun dalam doa istikharah, dalamnya sebutkan kalau jadikan saya doa. Kalau mati baik itu baik adalah tentukan saja. Kalau hidup yang baik maka hidupkan saya. Itu selainnya. Kalau ini baik maka biarkan. Kalau ini tidak bagus maka tahan. Ini disebutkan. Ini doa pertama. Ini tidak disebutkan dengan masyiah. Tidak ada kaitannya dengan masyiah. Ini dalam riwayat, dalam lafaz itu tidak ada dikatakan insyidda. Kan? Yang kedua disebutkan doa itu ada dua. Ada doa yang memang pasti manfaatnya, seperti doa maghfirah, minta pengampunan. Itu pasti itu. Doa rahmat. Berkaitan dengan agama. Doa minta hidayah. Pasti atau tidak kebaikannya? Pasti. Jangan diikutkan insyaallah. Ihdini insyaallah. Kalau doa seperti ini, makanya jelas jangan diikutkan dengan masyiah. Ada doa yang tidak ditahu apakah ini baik atau tidak. Seperti doa istighfar ini.
Kita tidak tahu apa kejadiannya ketika kita di sini baik atau tidak, atau kita tidak pergi. Iya, kalau kita menikah, misalnya, iya, kalau saya menikah sama dia, bagus atau tidak, kita tidak tahu. Kalau kita menikah, menyesal atau tidak, maka kita diperintah istighfar untuk seperti ini. Bagaimana jika Allah menghendaki, iya, kalau ini yang terbaik, maka mudahkan saya. Kalau ini bukan yang terbaik, maka tahan saya. Ini taklilnya. Kalau dikatakan bagaimana dengan doa ini? Doa juga kalau saya mati, terbaik, matikan saja. Saya hidup, yang terbaik, hidupkan saya, biarkan saya. Ini dijawab dengan dua jawaban tadi. Pertama, tidak ada. Ikutkan dan insya Allah. Yang kedua, doa itu ada doa yang terhakik. Nafsuhu, jelas. Tadorruhu. Ada yang tidak tahu, ini baik atau ini tidak bagus untuk kita. Ada yang tahu. Nah, ini dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kita baca saya ini. Seperti ini. في مسائل الأولى النهي عن قول في مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. Larangan dari adanya istisna di doa. Pengecualian. Pengecualian sini diinginkan asyar. Iya, syar. Karena di antara syar itu adalah istisna. Di antara syar itu adalah istisna. Sebagaimana dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji wastariti. Katakan berhaji kemudian berisyaratkan, fa inna laki ala rabbiki mastasnaitu. Katakan berisyarat karena untuk maaf yang bersama Rabb itu dari apa yang terkecuali. Katakan kita di sini menginginkan syarat. Insyi'ta, itu syarat. Larangan dari berikan istisna ketika berdoa. Ketika berdoa. Kalau memberi kabar di dalam hadis itu yang masalah. Larang itu dalam doa. Apalagi doa yang sudah pasti manfaat, sudah pasti bahaya. Kalau yang saya tahu, iya, mungkin bisa saja. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kita. Kita minta kepada Allah SWT, dimudahkan mana yang terbaik untuk kita. Pilih yang terbaik untuk Allah, pilihkan kita untuk yang terbaik untuk kita. Nah, Ana bayan illah fi dzalik. Penjelasan ilahnya, kenapa dilarang? Larangannya ilahnya di mana? Ada dua. Pertama, jadikan hamba tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, akan menjadikan seorang hamba ini dhaif, lemah dalam berdoa. Iya, tidak ada pengagungan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yu'azzim rabbata. Besarkan harapan kepada Allah. Jangan ragu-ragu. Minta yang paling baiknya, yang paling banyaknya. Iya. Dikatakan juga liya'zimi al-mas'alah. Kuatkan tekad dalam meminta. Jangan ragu. Iya. Jangan bilang mencipta. Itu ragu, ragu. Tidak butuh. Sekarang tidak butuh pada Allah SWT dari apa yang diminta. Apalagi yang dimintanya apa? Ampunan. Iya. Ampunan. Nah. Salisa qawluhu liya'zim al-mas'alah. Iya. Minta disebutkan. Ini masalah. Nah. Rabi'ah irwamur. Untuk besarkan harapan. Iya. Karena tidak ada yang terhalangi untuk Allah SWT. Sesuatu yang diminta, dia yang menghalangi untuk Allah memberi. Dan tidak akan mengurangi dari ketika Allah memberikan kita apa yang kita minta, bagaimana banyak yang kita minta, itu akan mengurangi dari berikan Allah SWT. Iya. Tidak ada yang menjadikan Allah tersaingi dari kebesarannya, keungannya, dari sesuatu yang Allah berikan pada kita. Dikatakan di sini, la yata'abuhu syai'un atau tidak. Nah, Saat ta'lil li hadzal amr. untuk alasan untuk perintah ini, perintah untuk membesarkan tekad, menguatkan tekad ketika meminta, memperbesar harapan. Apa ta'lilnya? Iya, fa inna Allah la mukriha lah. Iya.
Wa fa inna Allah la yata'abuhu syai'un ata. Itu alasannya dulu. Itu alasannya dua kenapa kita diperintah untuk memperbesar harapan dan memperdalam tekad, menguatkan tekad ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai kita dari 3 bab ini. Coba sisa bab lagi. Hah? Belasan. 13. Kita masih ada berapa pertemuan? 6 ya? Kami terakhir sudah habis ya? Pagi sampai sore. Jangan pagi sampai sore. Pagi sampai duhur. Selesai kan? Subhanallah, alhamdulillah, sudah lain.